Oke, kita tadi sudah sampai di mengestimasi biaya, ya. Tadi ada menentukan harga tinggi terhadap harga yang akan dikenakan, sementara biaya menjadi batasan terendah, gitu. Nah, selanjutnya menentukan bahwa harga yang dikenakan dapat menutupi seluruh biaya termasuk biaya produksi, distribusi, penjualan, juga biaya pengembalian dan pengangguran risiko. Ya, tadi saya contohkan contoh orang jual buah-buahan. Itu biasanya dia mengambil keuntungan 100%. Jadi menentukan harga yang tertinggi dulu. Nah, ada harga terendahnya ada apa? Harga mereka beli. Ya, kalau umpamanya dikaitkan dengan produksi, harga terendahnya yaitu apa? Biaya total. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis biaya tadi yang kita bahas, yang kita bicarakan. Ada biaya tetap, ya, tidak berkaitan dengan jumlah produksi atau penjualan. Dan contohnya ada sewa, sewa gedung, sewa tempat, ya bunga, ya terus salary atau gaji, ya bulanan untuk karyawan, untuk keamanan. Nah, yang ya intinya hal tersebut tanpa mempertimbangkan berapa produksi, dalam artian dia tidak mempengaruhi besar sedikitnya produksi. Nah, di sini selain ada biaya tetap, ada biaya variabel berkaitan langsung dengan tingkat produksi. Dan misalnya untuk kebutuhan pembuatan satu unit kalkulator, ada kebutuhan chip, ada kebutuhan plastik, ada kemasan. Ya. Jadi biaya ini ya biasanya ini tergantung, kalau mamanya mau memproduksi banyak, maka biaya yang dikeluarkan banyak. Nah, apabila antara biaya tetap dan biaya variabel dijadikan satu, ya, ya dijadikan satu, maka akan ada yang namanya biaya total atau total cost. Itu biaya, kaitan dengan biaya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kaitannya dengan metode penetapan harga. Di sini ada tiga, ada cost oriented pricing, ada demand oriented pricing, ada competition oriented pricing. Ini metodenya. Jadi metode itu cara untuk menentukan harga. Ya, kita akan bahas satu-satu. Ya, yang pertama ada cost oriented pricing, yaitu penetapan harga berdasarkan pendekatan biaya. Nah, di sini ada tiga, ada markup pricing, ya, menambahkan sejumlah kenaikan markup atau di markup, ya, harganya di markup dulu, baru kita mendapatkan keuntungan. Nah, biasanya itu untuk usaha dagang. Ya, kita beli yang namanya beli kerupuk, ya. Ya, karena kita beli kerupuk, ya. Beli kerupuk harga 5.000, kita ingin mendapatkan keuntungan 10%, berarti 500 dijual 5.500. Nah, itu metode cost oriented pricing dengan markup pricing, ya. Selanjutnya ada cost plus pricing method, ya, penetapan biaya yang banyak dilakukan oleh perusahaan produksi. Di sini rumusnya biaya total plus laba. Ya, tadi biaya total itu kan biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, ketika kita biaya totalnya ternyata keluar mamanya 10.000 dalam untuk memproduksi satu produk, kita ingin mengharapkan keuntungan umpamanya 20%, ya tinggal ditambah aja 2% kali biaya total, mamanya berarti kan 2.000, ya berarti harga jual produk itu 12.000. Gitu. Selanjutnya ada target pricing, penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembangan investasi ROI yang diinginkan. Ya, intinya kaitannya dengan investasi dan penanaman modal dari pihak yang lain atau pihak ketiga. Nah, selain itu ada demand oriented pricing, ya, penetapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan, ya. Jadi tergantung permintaan, ya. Ketika permintaannya tinggi, bagaimana cara menetapkan? Nah, di sini ada menurut Salim Saladin, ya, 2003, demand oriented pricing itu penentuan harga dengan pertimbangan keadaan permintaan, keadaan pasar, dan keinginan konsumen. Ya, misalnya harga tinggi apabila demand sangat kuat dan harga rendah bila demand lemah. Jadi umpamanya permintaannya sedang banyak nih, ya, kita tentukan harga tinggi, dinaikkan harganya. Tapi ketika permintaannya sedikit, harganya ikut turun. Itu namanya demand oriented pricing. Jadi fleksibel penentuan harganya. Ya. Selanjutnya, ya,
Itu kan yang tadi pertama, ada yang ketiga. Ya, yang ketiga apa? Ya, kompetisi oriented pricing. Ya, penetapan harga berdasar pendekatan persaingan. Ya, berdasarkan persaingan. Gitu. Di sini ada dua poin ya kaitan dengan kompetisi oriented pricing ya. Yang pertama perceived value pricing ya, pricing ya penetapan harga di mana perusahaan berusaha menetapkan harga setingkat dengan rata-rata industri value pricing. Ya, jadi kita menetapkan harga ya, itu berdasarkan rata-rata yang ditawarkan oleh kompetitor. Ya. Jadi umpamanya nih kita mau main distro umpamanya, distro di Bumahayu. Kita bingung mau menentukan produk kita mau menentukan harga berapa. Kita survei harga rata-rata distro dalam menentukan harga berapa sih gitu. Ya, setelah itu kita rata-rata, oh ternyata sekian, namanya ternyata 50.000, 45 sampai 50.000, mungkin kita ambil tengahnya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sell bid pricing, suatu penentuan harga berdasarkan pada tawaran yang diajukan oleh pesaing. Kita ngikutin, ya harganya ngikutin harga pesaing. Pesaing jual 5.000 ya kita enggak jual sama atau jual di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit. Itu sell bid pricing ya. Itu metode penetapan harga. Ya, jadi ada 3 ya penetapannya. Ada cost oriented pricing berdasarkan tadi pengeluaran ya, namanya usaha dagang itu bisa markup, untuk usaha ya produksi bisa cost plus pricing ya, untuk yang investasi bisa target pricing yang ditargetkan, inti pendapatan yang ditargetkan. Nah, dari 3 metode lagi ya kita juga masih bisa apa namanya, ada penentuan harga final ya. Jadi harga final itu ya penetapan akhir gitu. Tadi metodenya nih, oh saya mau menetapkan dengan markup ya, kita kurang 10.000, tapi di sini ada penentuan harga final ya. Ini ibaratnya dengan ditetapkan dengan strategi gitu. Ada penentuan harga produk baru ya, ketika posisinya itu menjadi produk baru, seperti apa penentuan harganya. Nah, kita itu bahas seperti itu. Ketika kita punya produk baru nih, kita akan menentukan harga. Bagaimana cara menentukan harganya? Atau penentuan psikologis harga, ya untuk menyentuh psikologisnya konsumen, itu lebih ke arah strategi, itu penentuan harga kompetitif dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita penentuan harga produk baru. Ya, ketika kita memiliki produk baru, ada beberapa cara atau strategi penentuan harganya. Yang pertama, skimming price, ya, menetapkan harga awal dengan tinggi. Nah, ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama produk akan terus turun harganya. Ya, contohnya ada HP, ya, ada laptop, ada produk-produk elektronik. Itu biasanya seperti itu. Jadi ketika produk baru keluar, harganya mahal. Ya, contoh mamanya kayak Samsung, ya keluar baru harganya mahal. Tapi berapa bulan kemudian ada produk dengan teknologi dengan performa yang lebih bagus keluar lagi, maka harga yang di atas turun dengan sendirinya, turun dan lain sebagainya. Itu namanya skimming price. Itu banyak diambil atau banyak dapat kita jumpai di produk-produk elektronik. Selanjutnya ada penetrasi price, ya, menentukan harga awal yang rendah serendah-rendahnya atau murah dengan tujuan untuk penetrasi pasar dengan cepat, ya, penetrasi pasar, dan juga membangun loyalitas merek daripada konsumen. Ya, kalau contoh ini ya, tapi kalau saya sih lebih ke arah kalian pernah mengamati nggak penetapan harga produknya Tempucuk? Pernah nggak? Mas Gagas, pernah nggak mengamati harga teh pucuk pertama waktu keluar, ya, itu harganya berapa, Mas Gagas? Pernah ingat? Mungkin sih
sekitar 2.500 Pak. 2.500 ya. Oke, sekarang harganya berapa? 3.500. 3.500. Tahu kapan naiknya? Nggak tahu itu Pak. Nggak tahu gitu, karena kita tidak tidak mengikutinya ya. Ya naiknya kadang 50, 100 dan lain sebagainya. Ya. Jadi penentuan harga awal itu, jadi kayak teh pucuk itu, ya kalau kita amati, ya benar-benar kita amati dari awal harga 2.500, ya seperti Mas Gagas bisa sampaikan, ya sampai sekarang 3.500. Kalian tahu naiknya kapan? Tidak tahu. Itu seperti penetrasi voice ya. Seperti produk waktu teh pucuk keluar, harganya murah nih 2.500. Ya, tujuannya ya orang mau merasakan, ya mau membeli. Ketika sudah membeli, sudah cocok dengan rasanya, maka kan membangun loyalitas terhadap merek. Ya, jadi itu. Jadi nanti kalau sudah loyalitas, sudah mereknya sudah terbangun, dia akan dinaikkan sedikit-sedikit. 50 atau 100, 200, 100, 100 sampai sekarang 3.500, kita tidak merasakan kapan naiknya. Coba kalau langsung naik dari 2.500 sampai 3.500, gimana? Konsumen protes tidak? Protes. Nah, itu salah satu cara penentuan produk harga produk baru. Itu ya. Jadi asik kan? Selanjutnya ya, tadi ada segini, ada penetrasi. Selanjutnya ada prestige price. Ya, penetapan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk baru. Ya, ini kita punya produk baru. Ya, semuanya kita punya produk baru. Tapi kita menjualnya langsung harga tinggi, menjual dengan mahal. Ya, hal itu diiringi dengan kualitas produk. Ya, tujuannya ingin membentuk produk kita itu berkualitas. Ya. Jadi ketika produk keluar, terus langsung kita tetapkan harga yang paling tinggi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh produk-produk yang prestis. Ya, kalau contoh ini ada Rolex, ada tas ya, Guys, ada Royce, Rolls Royce ya, ada mungkin Lamborghini, ada macam-macam. Ya, ini produk yang eksklusif ya, gitu. Nah, selanjutnya ada audit fishing. Ya, penetapan harga. Kalau ini sudah masuk, kalau ini sudah masuk ke psikologis ya, penetapan harga psikologis. Ya. Prestige pricing tujuannya apa? Si konsumen itu supaya merasa eksklusif ya, sudah merasa saya ini crazy rice itu namanya ya, atau namanya orang mampu menengah ke atas. Tujuannya yang diincar dengan menentukan prestige itu adalah produk prestis, ya prestisnya, eksklusifnya, itu yang poin pertama. Nah, poin yang kedua, ya, ada auditive pricing, ya, penetapan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologis, pembeli akan mengira produk akan lebih murah. Jadi kita menentukan harga mamanya 10.000, tapi kita tentukan 9.999. Ya, padahal secara tidak langsung harganya sama. Kalau kita beli secara langsung, secara cash tunai, ada nggak pengembalian Rp1? Tidak ada kan, kecuali kalau namanya transfer Rp1 itu ada. Nah, ini biasanya yang menetapkan siapa? Coba pernah jalan-jalan nggak, setelah belanja? Pernah belanja online kalian? Mas Alvis? Pernah. Nah, Karena dibandingkan nggak momnya ketika kalian melihat harga 100.000 dengan 99.999. anggap aja itu 100.000 juga Pak. Ya, tapi kan penilaian kita bisa membandingkan mana yang lebih murah. Ya padahal sama gitu, tapi karena lihatnya murah, lebih murah. Karena kita lihatnya kan angkanya kok banyak banget. Kalau 99 kan beda satu angka.
Gitu. Ya, maksudnya yang maksud dari order depresiasi itu adalah sektor faktor psikologisnya yang berusaha untuk disentuh, ya, ya, supaya orang itu menganggap harga yang kita tetapkan itu murah. Nah, padahal sama, gitu. Ya, padahal sama. Mulai dari 99.999 dibandingkan dengan 100.000. Ya, kan cuma beda Rp1. Nah, itu tujuan dari poin yang kedua. Ya, tujuan penetapan harga dari poin yang kedua. Faktor psikologisnya yang coba untuk disentuh. Oke, bisa lanjut? Selanjutnya ada multiple unit pricing. Ya, strategi di mana memberikan potongan harga tertentu apabila konsumen beli produk dalam jumlah banyak. Ya, contoh beli 1 2.000, beli 10 1.750. Nah, kalian pernah lihat? Pernah ke siapa yang pernah nih melihat beli 1 harga 6.000, beli 3 5.800, beli 6 ke atas 5.000 lebih rendah lagi. Gitu. Pernah nggak lihat di Bumi Ayu? Yang di Bumi di mana? Di Samsung. Ya, tujuannya apa? Untuk perputaran produk itu lebih banyak. Ya, perputaran produknya cepat. Gitu, supaya cepat. Itu tujuan seperti itu. Beli 1 harga 5.000, beli 3 harga 4.900 namanya, beli 6 4.800, 6 ke atas. Nah, ketika orang mau beli 1, sayang gitu. Sayang ada lebih murah nih 4.900. Ketika sudah ngambil 3, pikiran lagi sayang apa sekalian 6 aja nih. Itu. Karena harganya lebih murah lagi gitu. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika orang itu agak ada rasa sayangnya, agak perasaan lah, pakai perasaan biasanya ini untuk menyentuh perasaan gitu. Perasaan perasaan kita selaku konsumen ketika membeli. Orang jadi kalap. Yang tujuan dari rumah itu beli 1, ternyata beli 6. Itu hitung-hitungannya nggak masuk. Ternyata buat parkir uangnya kehabisan. Itu nggak ada parkirnya, dikasih 1 produk nih, nah buat bayar parkir. Gitu. Ya. Nah, itu yang sering yang terjadi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada price winning, ya, memberikan cakupan harga yang berbeda pada lini produk yang berbeda. Kalau di sini contohnya bioskop 21 memberikan harga standar untuk konsumen jenis standar dan menggunakan harga yang lebih mahal pada konsumen bioskop yang jenis primer. Kalian contoh aja yang lain-lain ini. Contohnya kalian pernah naik kereta api? Ya, kereta api kan ada kelasnya, kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi. Nah, Mas Gagas nih, mungkin siapa tahu pernah jalan-jalan gitu. Nah, jalan nenek yang sering naik kereta api itu kelas eksekutif apa kelas bisnis apa kelas ekonomi? Ekonomi terus Pak, saya mah. Yang pernah ketiga-tiganya naik ada nggak di sini? Mamanya nih pernah naik kelas ekonomi ya pernah, bisnis ya pernah, eksekutif ya pernah. Ada nggak? Di kelas ini. Eksekutif coba. Pernah Pak. Pernah Mas Alki. Waktu kemana? Eksekutif. Ya Pak. Nah, ekonomi pernah? Semarang. Ekonomi pernah? Ekonomi pernah. Malah seringnya ekonomi. Nah, sekarang saya nanyakan perbedaannya ketika naik eksekutif dan ekonomi, perasaan turunnya gimana itu? Perasaan turunnya gimana? Kalau ekonomi mungkin nunduk ya jalannya ya. Mas Algi, Mas Algi, nih yang pernah naik. Mungkin ekonomi lebih bersih, AC-nya lebih dingin. Lebih pede ya. Enak. Satu arah semuanya. Enggak, maksudnya dari segi perasaan itu gimana? Lebih pede ya, apa gitu, tidak gitu. Ya, biasanya kan kalau ekonomi kan jalannya nunduk, tapi kalau pas naik eksekutif langsung
mukanya langsung kayak gini kan, wah jalan kaki kayak gitu ya. Padahal kan tujuannya sama ya. Iya, ada Tujuannya depan duduknya, Pak. justru kan yang ekonomi enak, ada pada depan, siapa tahu pas rezeki dapat cewek cantik depannya, bisa buat ngobrol gitu. Lah yang di depannya nenek-nenek, Pak. Ya gue kata ya nasib sial kamu gitu, makanya banyakin doa gitu ya. Maka tujuan penetapan kelas ini itu seperti itu, ketika ada klasifikasi, ada pembedaan ya, ada kelas eksekutif, ekonomi, bisnis ya. Tujuannya itu ya seperti itu tadi, untuk memberikan rasa yang berbeda kepada konsumen. Kalau mau tadi contoh naik kereta api antara bisnis dan eksekutif ya, antara ekonomi dengan eksekutif itu. Ya. Maunya tujuannya ke Semarang, sama-sama tujuannya ke Semarang, satu kereta. Ya, cuma beda tempat duduk dan sebagainya. Akan tetapi ya apa yang kita rasakan kan berbeda tadi. Ya, kebanggaannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang disentuh dari penetapan harga tersebut. Nah, yang terakhir ya, yang kelima ya, ada leader pricing ya, menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar atau harga normal untuk meningkatkan omset penjualan. Kalau contoh di sini ada itu jenis supermarket kemudian berharga. Kalau kalian sebenarnya ini contohnya lebih cocok untuk Lotte. Pernah dengar Lotte Mart? Itu Lotte Mart ini biasanya adanya di toko besar. Ya, pernah saya belanja di Lotte Mart, itu beli, dia tidak menyediakan plastik, tidak menyediakan wadah. Jadi kita suruh membawa wadah sendiri dari rumah. Tapi harganya lebih murah, grosir. Harganya harga grosir. Gitu. Jadi dulu waktu saya merantau itu banyak orang yang penjual itu belinya di Lotte Mart. Ya bahasa kitanya kulaken yang Lotte Mart. Nah, kulaken Lotte Mart karena lebih murah. Gitu. Tapi ya itu harus menyediakan wadah sendiri. Jadi kayak model hypermart besar gitu, tapi dia lebih fokusnya ke grosir. Nah, tujuannya apa? Yaitu tadi leader pricing. Dia menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar untuk harga normal untuk meningkatkan omset, untuk perputarannya supaya lebih cepat. Gitu. Jadi seperti itu psikologis. Kalau kalian bisa memanfaatkan ini, ya insya Allah itu bisa lebih maksimal performa penjualannya. Itu terhadap produk yang baru, baru dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Nanti kita sampai jam 14.50. Itu. Lanjut? Atau mau kita diskusi? Halo? Halo? Ini saya kan tidak lagi bawakan berita kan? Kalau saya ngomong sendiri, Pak Di lagi membawakan berita ini. Oke. Lanjut. Nggak ada yang jawab. Lanjut, Pak. Lanjut. Apa susahnya sih ngomong lanjut? Apa susahnya diskusi? Tuh, lanjut, Pak. Cuma kayak gitu aja berdiam. Nah, tadi produk baru sudah, psikologi sudah, sekarang harga kompetitif. Ya, harga kompetitif. Yang pertama ada relative pricing. Strategi harga relatif pricing adalah menentukan harga di atas atau di bawah atau sama dengan tingkat harga pesaing, di mana gerakan harganya mengikuti gerakan pesaing. Ya, ada kompetitor, namanya kita mau jualan kerupuk ya. Kita mau jualan kerupuk, contohnya makaroni ya, ada jualan kerupuk namanya. Oh, kompetitor kita sudah punya merek nih, menentukan harganya 5.000.
kita ikutin, ya. Kadang di bawahnya, kadang di atasnya, gitu. Kita ngikutin harga pesaing yang ada, gitu. Itu nama relative pricing. Yang kedua ada follow the leader pricing, ya. Itu strategi harga follow the leader pricing itu adalah penetapan harga, ya, produk baik barang maupun jasa diserahkan para pimpinan pasar dan tidak menetapkan harga sendiri. Ya, diserahkan pimpinan pasar, mamanya motor nih Honda ketika naik 10%, harga kita ikut naik 10%. Kita turun, harga kita turun. Ya bedanya sama relatif kan, kita ngikuti pergerakan. Kalau ini diserahkan, tapi kita kalau follow kita serahkan ke pemimpin pasar. Terserah pemimpin pasar mau menentukan berapa, kita akan ngikutin. Ya, kalau bedanya relatif, kadang kita di atas, ya harga dari pesaing, kadang kita dipimpin di bawah. Ya, kalau pesaing kan bisa siapa saja. Tapi kalau pemimpin pasar itu mereka yang menguasai pangsa pasar. Ya, contoh mamanya di air mineral. Ya, berarti kita ngikut dengan Aqua, mamanya seperti itu. Aqua dengan harga 5.000 dan lebih, itu kan pemimpin pasar. Kalau pesaing bisa jadi kita persaingan dengan Amanah, ya kadang merek lokal, ya Amanah, Fatona, itu kan Dapa, David, namanya. Ya, itu kan itu bisa dianggap kita anggap sebagai pesaing. Tapi kalau pemimpin pasar, yaitu dia yang menguasai pangsa pasar yang ada di sekitar kita. Itu kurang lebih seperti itu. Ya perbedaan antara relative pricing dengan follow the leader pricing. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Ya. Untuk selanjutnya, ya karena kita mau UAS, ya. Untuk selanjutnya kalian buat tugas. Ya, kalian tugas mewawancarai pedagang, ya, pedagang sama produksi, ya, pedagang 2, produksi 2. Bagaimana dia menentukan harganya? Ya, kalau bisa UMKM produksinya. Oke, jelas. Sekali lagi tugasnya depan kalian wawancarai, ya, pedagang tersebut, ya, dengan produsen, ya. Bagaimana dia menentukan strategi penentuan harganya, gitu. Divideokan, lalu di-upload, ya, di-upload ke masing-masing YouTube pribadi. Nanti linknya dikirimkan ke saya. Oke, jelas perintahnya. Kalau pedagang 3 ditambah produsen 1. Produsen 1, pedagang 3. Itu yang berbeda. Untuk tugas itu bisa mau kelompok apa mandiri? Oke, mandiri. Kelompok. Giliran kayak gini langsung jawab kelompok. Tadi ditanyain diem. Menyangkut masa depan, tugas langsung jawab kelompok Pak. Supaya lebih mudah. Oke, boleh kelompok, ya. Kalian sudah tahu nomor absen kalian? Udah, Pak. Udah, ya dah. Jadi tugasnya kelompok itu kan 2. Tugasnya 1 yang syuting, ya, menyuting, yang merekam, yang 1 mewawancarai. Ya, kalian bagi tugas, dikumpulkan pas UAS. Ya, dikumpulkan pas UAS. Gitu. Terserah kalian mau langsung dikumpulkan ke email saya, ya. Kalau yang belum punya channel, kalau yang sudah punya channel, ya silakan di-upload ke channel. Oke, nanti saya akan nilai, ya, bagaimana proses wawancaranya, bagaimana kualitas rekamannya dan sebagainya, kontennya lah bahasanya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Jadi nanti untuk kelompoknya, ya absen 1 dengan 2, ya. Jadi saya nggak tahu background-nya rumahnya di mana.
gitu. Atau nanti kita setting lagi di grup aja, nggak apa-apa ya, di grup WhatsApp. Ya, untuk kelompok kita setting di grup WhatsApp aja ya. Jadi supaya saya akan kondisikan yang rumahnya dekat-dekatan mungkin bisa disatukan kelompok. Ya kalau mamanya pakai absen kan takutnya ada yang rumahnya jauh-jauhan kan kasihan dengan kondisi yang saat ini. Tapi jangan lupa ketika kalian membuat tugas, protokol kesehatan ya kaitan dengan COVID juga diperhatikan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke. Silakan bagi yang mau PW. Jadi kamu takut, berarti kamu takut ketika kamu mengatakan yang videonya kita buka, kamu takut